Shalom Miss dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adel Firunesi, NIM 2503001. Di sini saya akan mempresentasikan judul materi pengantar sosiologi dan antropologi dalam kajian dengan mata kuliah sosiologi dan antropologi. Latar belakangnya, pendidikan pada dasarnya merupakan proses sosial yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat, budaya tertentu, sehingga tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan budaya peserta didik. Setiap siswa di sekolah dasar datang dengan latar belakang keluarga yang berbeda, ekonomi, budaya yang berbeda, yang memengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek sosial dan budaya menjadi sangat penting bagi guru agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif. Sosiologi dan antropologi pendidikan hadir sebagai pendekatan ilmiah untuk membantu memahami fenomena tersebut secara lebih mendalam. Yang berikut adalah urgensi sosiologi dan antropologi dalam pendidikan. Kajian sosiologi dan antropologi membantu guru melihat siswa sebagai bagian dari sistem sosial, bukan hanya individu yang belajar di kelas. Memberikan pemahaman tentang bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memengaruhi perilaku belajar siswa. Membantu menciptakan pembelajaran yang adil dengan memperhatikan keberagaman latar belakang siswa. Yang berikut pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Fokus kajiannya meliputi interaksi sosial di sekolah, peran guru dan siswa, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap proses belajar. Sosiologi pendidikan juga membahas bagaimana pendidikan dapat membentuk perilaku sosial dan karakter individu. Dengan memahami sosiologi pendidikan, guru dapat mengelola kelas secara lebih efektif dan memahami dinamika sosial siswa. Yang berikut pengertian antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara budaya dan proses pendidikan. Ilmu ini menekankan pentingnya memahami nilai, kebiasaan, dan tradisi yang dimiliki oleh peserta didik. Setiap budaya memiliki cara tersendiri dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Dengan pendekatan antropologi, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan latar belakang budaya siswa. Yang berikut adalah hubungan sosiologi dan antropologi. Sosiologi berfokus pada hubungan sosial antar individu dan kelompok, sedangkan antropologi berfokus pada kebudayaan manusia. Dalam pendidikan, kedua ilmu ini saling melengkapi dalam memahami siswa secara menyeluruh. Sosiologi membantu memahami interaksi sosial di kelas, sementara antropologi membantu memahami latar budaya siswa. Kombinasi keduanya sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna. Yang berikut adalah konsep interaksi sosial dalam pendidikan. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu yang saling memengaruhi satu sama lain. Dalam konteks pendidikan, interaksi terjadi antara siswa dengan siswa, serta siswa dengan guru. Interaksi yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar dan membangun hubungan yang harmonis. Sebaliknya, interaksi yang negatif dapat menimbulkan konflik dan menghambat proses pembelajaran. Yang berikut adalah struktur sosial dan peran di sekolah. Sekolah merupakan sebuah sistem sosial yang memiliki struktur dan aturan tertentu. Terdapat pembagian peran seperti kepala sekolah, guru, dan siswa yang masing-masing memiliki tanggung jawab. Peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing dan pembentuk karakter. Pemahaman terhadap struktur ini membantu menciptakan keteraturan dalam proses pendidikan. Yang berikut adalah nilai, norma, dan stratifikasi sosial. Nilai adalah keyakinan tentang apa yang dianggap baik dan benar, sedangkan norma adalah aturan yang mengatur perilaku. Sekolah berfungsi sebagai tempat penanaman nilai dan norma kepada peserta didik. Stratifikasi sosial mengacu pada perbedaan status sosial dalam masyarakat seperti ekonomi dan pendidikan orang tua. Perbedaan ini dapat memengaruhi kesempatan belajar siswa sehingga guru perlu bersikap adil dan inklusif. Yang berikut adalah konsep budaya dalam pendidikan. Budaya merupakan keseluruhan cara hidup yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Unsur budaya meliputi bahasa, kebiasaan, nilai, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Siswa membawa budaya tersebut ke dalam lingkungan sekolah.
Guru perlu memahami budaya siswa agar pembelajaran tidak bertentangan dengan nilai yang mereka anut. Yang berikut adalah karakteristik sosial dan budaya siswa SD. Siswa sekolah dasar berada pada tahap perkembangan yang aktif, di mana mereka mulai belajar bekerja sama dan berinteraksi. Mereka cenderung meniru perilaku yang mereka lihat di lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di sekolah. Dari sisi budaya, siswa membawa kebiasaan dan nilai dari keluarga masing-masing. Oleh karena itu, guru perlu memberikan bimbingan agar siswa mampu menghargai perbedaan dan hidup secara harmonis. Yang berikut adalah peran sosiologi dalam pembelajaran. Membantu guru memahami dinamika hubungan antar siswa di dalam kelas digunakan untuk mengatasi konflik sosial yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran. Membantu membangun kerjasama dan solidaritas antar siswa, berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Yang berikut adalah peran antropologi dalam pembelajaran. Perannya adalah membantu guru memahami latar belakang budaya siswa yang beragam. Kemungkinan guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi siswa, mencegah terjadinya diskriminasi atau perlakuan tidak adil, mendorong penggunaan budaya lokal sebagai sumber belajar yang relevan. Yang berikut adalah implikasi dan strategi pembelajaran. Guru perlu menggunakan pendekatan kontekstual yang mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran harus bersifat inklusif, menghargai semua perbedaan yang ada. Strategi yang dapat digunakan antara lain diskusi kelompok, kerjasama, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Guru juga harus menjadi teladan dalam menunjukkan sikap toleransi dan menghargai keberagaman. Kesimpulannya, sosiologi dan antropologi memiliki peran penting dalam memahami proses pendidikan di sekolah dasar. Kedua ilmu ini membantu guru melihat siswa dari aspek sosial dan budaya secara menyeluruh. Dengan pemahaman tersebut, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, adil, dan inklusif. Oleh karena itu, penerapan konsep sosiologi dan antropologi sangat penting dalam praktik pendidikan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengerti dan memahaminya sebagai guru SD. Terima kasih, Shalom.